Oke, baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Guru. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya pimpin doa. Kemarin sudah ada ya, yang biasa paling berdoa. Siapa? Oke, kita berdoa dulu ya. Oke. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sebelum Ibu cek kehadirannya ya. Karena kemarin kita ada yang tidak hadir. Dan siapa kemarin tidak hadir? Iya, mana kamu ya? Demam sekarang masih demam? Kalau demam. Oke, baik. Nanti kan kalau Ibu tanya, misalnya Ibu panggil, misalnya Dava, Ibu bilang, coba apa sifat-sifat baik dalam dirimu? Tahu apa sifat-sifat dalam aja? Yang baik, jujur, adil, apa lagi? Hah? Iya, kalau tidak berbohong artinya kan jujur. Apa lagi? Sopan, apa lagi? Tidak jahat itu kan dengan kata baik. Jangan kata tidak, kata yang positif aku. Bijaksana, ya. Misalnya dipanggil, Andre, jangan. Ini baik, ini adil. Jadi yang ada dalam dirimu ya, jangan ada dalam diri orang lain ya. Mengerti maksud Ibu kan? Mengerti aku? Oke, yang dipanggil namanya sebutkan apa hal baik dalam dirimu, ya. Andre, bijaksana. Benarnya kamu bijaksana, Andre? Dapa? Adil. Kita lihat nanti apakah dia betul adil, ya kan? Adil itu artinya sama ini juga misalnya kamu kasih sekian, itu sekian begitu dia adil. Sama lah. Nah, Ria. Baik, oke. Rizka. Sopan. Cornelia. Cerdas. Berarti nanti diingat ini ya. Kamu yang memilih itu ya. Kamu yang memilih itu tuh apa sih, Bu? Nanti kita lihat di selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Salomo. Sekarang berbeda lagi. Sekarang kita belajar tentang siapa yang itu dikatakan. Iya, apa katanya itu? Coba dibaca. Apa judulnya? Kok perumpamaan? Ada pernah? Perumpamaan lagi. Hah? Apa? Iya, kemarin kelas saya. Iya, apa? Esther, perempuan pilihan Allah yang pemberani. Dari perempuan itu perempuan. Esther itu adalah tokoh lagi. Kemarin kan sudah tokoh. Sekarang lagi kita masuk ke tokoh perempuan itu namanya Esther. Sudah pernah dengar kisah Esther, aku? Belum. Baik, kita lihat dulu. Dari ini apa tujuannya yang perlu kita capai. Jadi nanti setelah pembelajaran pertemuan ini pasti kamu lihat tercapai nggak ini sama kamu gitu ya. Tujuannya apa? Bersyukur atas keselamatan Allah melalui hidup Esther pemberani. Bagaimana? Pemberani. Ada dari sikap pilihan pemberani yang dipilih? Waktu Ibu absen? Tidak. Berarti kita lihat nanti Esther pemberani bagaimana. Berani sehingga terdorong untuk lebih memahami dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diajak untuk seperti siapa? Oh ya, bagaimana sikapnya tadi? Pemberani. Itu yang diminta. Nampak tadi kan kalian nggak ada memilih pemberani kan? Oke, nah baik. Sebelum itu kita bermain elang dan induk ayam. Lo pernah bermain induk? Lo pernah? Kalau siapa di sini yang dimangsa dan pemangsa? Hah? Nah, berarti elang itu yang memangsa induk ayam atau anak ayam. Apa? Anak ayam. Berarti induk ayam itu apa?
Oke, baik. Dengar permainannya kayak mana, Bu? Permainannya kayak gini. Coba bermain dulu kayak timpang siapa nanti yang kalah. Dia harus menjadi timpang. Siapa yang kalah dia menjadi timpang alayau. Sudah menang. Oh, Bimba, kalau yuk, gambreng. Dua. Ya, berarti kita lepas lagi. Menang dia. Oke, baik. Kembali jadi siapa? Kamu jadi timpang. Baik, kita berbaris. Coba siapa di sini paling untuk selalu menjaga ibu? Siapa yang rasa boleh menjaga ibu? Jadi orang yang depan. Coba dia. Nah, biasanya yang dimakan oleh elang siapa? Anaknya kan. Jadi usahakan kalian menyelamatkan siapa? Si Andre. Jadi jangan sampai ditangkap dia ekormu. Udah? Bisa kita mulai? Bisa? Bisa? Di mana kaskadnya, Bu? Hanya di sini. Lindungin aku deh. Jadi kamu harus pandainya di mana? Harus pecah dia. Ya? Jadi ada ini buat apanya? Apa namanya? Wilayahnya hanya ini. Oke, sudah? Dimulai? Setelah dia kayak gini kau. Kau jalan ke sana, ke sini gitu ya. Udah? Bagus. Udah ngerti? Udah ngerti? Oke, baik. Kita mulai. Oke, baik. 3, 2, 1. Maju, tolong. Oke. Sudah dapat kan? Berarti yang kalah siapa? Induk? Induk? Induk ayam. Gimana, capek? Capek? Tapi ada nggak makna yang kamu temukan dalam permainan tadi? Ada? Nanti kita lihat di sini ya. Baik, yang pertama apa kata yang di situ? Elang atau anak ayam? Coba perasaan ibu tadi masing-masing ya. Coba si Andre. Apa perasaanmu sebagai apa tadi? Anak ayam. Apa perasaanmu? Takut. Cornelia sebagai ibu ayam apa perasaannya? Iya, perasaannya kayak mana? Kalau untuk melindungi itu berarti harus ada jiwa apa? Pemberani. Oke, sebagai elang tadi, si Daka, apa perasaanmu Daka? Hah? Berusaha untuk memakannya, harus cukup tenaga ya kan? Supaya bisa kenyang dia kan? Nah iya. Nah, pengalaman apa yang kamu dapat dari permainan tersebut? Apa pengalaman yang kamu dapatkan? Siapa? Siapa yang menyampaikannya? Katanya gini, pengalaman saya merasa melalui ini saya juga harus berani untuk melindungi orang lain. Iya. Contohnya, ayo. Siapa? Siapa yang mau? Menyampaikan pengalaman dari siapa? Pengalaman kayak gini Bu. Siapa yuk? Hah? Gimana pengalamannya, perasaan kamu setelah ini? Saya akan menjadi seorang yang pemberani. Saya akan mau menjadi yang begini. Itu dia. Apa? Andre? Pengalaman saya setelah berbagi tidak akan takut. Tidak akan? Takut. Tidak akan takut sama siapa? Sama ibu? Berarti tidak akan menjadi dalam apa? Dalam hal apapun pria. Pengalamannya harus berani, harus siap dengan segala konsekuensi ya kan. Nah berarti dalam hal ini kita harus menjadi jiwa yang mau bersiap melawan tantangan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kisah Esther. Nah, siapakah Esther itu?
Siapa? Seorang ratu. Dia dapat menjadi seorang ratu karena apa? Ada ceritanya, nakku. Dia nggak hanya menjadi seorang ratu. Awalnya dia itu hanya seorang biasa. Ya, dia awalnya hanya seorang biasa. Namun karena itu dia tetap berani, setia dan percaya kepada Allah. Kita lihat dari mana kali itu. Kita lihat kembali kisah Esther. Ya, kita masuk ke kisah Esther. Lihat kembali. Kitab Esther. Nih. Kitab Esther. Ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik dan tidak biasa dalam Alkitab. Kisahnya terjadi sekitar lebih dari 100 tahun setelah pengasingan bangsa Israel dari tanah perjanjian ke Babel. Dan meskipun beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem, ingat Ezra dan Nehemia, namun banyak juga yang tidak. Jadi kitab Esther berkisah tentang komunitas orang Yahudi di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia kuno. Tokoh utama dalam kitab ini adalah dua orang Yahudi, Mordekai dan keponakannya bernama Esther. Lalu ada raja Persia yang suka memperhatikan dalam kisah ini, dan ada pejabat Persia yang bernama Haman. Dia sangat benci. Nah, kitab ini sangat tidak biasa dalam Alkitab, khususnya karena nama Tuhan tidak pernah disebutkan, bahkan satu kali pun. Dan mungkin ini sangat mengejutkan bagi kita. Maksud saya, bukankah Alkitab ini tentang Tuhan? Tetapi ini adalah cara cerdas penulis yang tidak pernah diketahui identitasnya. Kitab ini mengundang kita untuk membaca sambil mencari keterlibatan Tuhan. Dan ada banyak tanda-tanda mengenai hal itu di banyak bagian dalam cerita. Kisah ini penuh dengan kutipan kebetulan yang sangat aneh dan membalikan yang ironis. Dan semua itu memaksa kita untuk melihat bahwa tujuan Tuhan sedang dikerjakan dari balik layar. Mari kita selami kisahnya. Kitab ini diawali dengan Raja Persia yang mengadakan 2 kali perjamuan yang berlangsung selama total 187 hari. Dan semua itu bertujuan untuk memamerkan kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir perjamuan, Raja sangat mabuk dan dia... 187 hari. Ada 2 perjamuan katanya kan. Itu adalah dilakukan Raja Persia untuk menunjukkan apa tadi? Kebesarannya. Dia meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk tampil dalam pesta itu dan siapa nama istrinya? Nah, Ratu Wasti. Jadi saat itu adalah istrinya yang pertama Ratu Wasti, Raja Persia. Nama raja itu adalah Raja Ahasiweros, ya, Ahasiweros. Ketikanya, Ratu Wasti menolak dan dengan sangat marah. Raja menurunkan tahta Ratu Wasti dan membuat ketetapan yang konyol bahwa semua laki-laki Persia sekarang harus menjadi tuan di rumah mereka. Lalu Raja mengadakan kontes kecantikan karena dia ingin menemukan ratu yang baru. Ini seperti sebuah... Apa disuruh Raja Persia tadi sama si Ratu Wasti? Apa yang kata tadi? Apa tadi diminta sama si Ratu Wasti tadi? Dia harus tampil apa tadi? Dengarkan sekali lagi. Lihat kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir perjamuan, Raja sangat mabuk dan dia meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk tampil dalam pesta itu dan memamerkan kecantikannya. Ratu Wasti menolak dan dengan sangat marah, Raja menurunkan tahta. Apa yang diminta Raja. Raja Persia? Memamerkan kecantikannya. Sementara Raja Persia tadi dalam keadaan mabuk. Lalu apa kata Ratu Wasti itu? Apakah diterimanya? Nah, ditolak sehingga kayak mana? Diturunkan apanya? Tahtanya oleh Raja Persia. Wasti dan membuat ketetapan yang konyol bahwa semua laki-laki Persia sekarang... Berarti kalau udah diturunkan berarti perlu seorang ratu kan? Nah, lalu dibuat raja lah kontes kecantikan. Tapi disinilah kita diperkenalkan pada sosok Esther dan Mordekai. Esther menyembunyikan identitas Yahudinya dan mengikuti kontes kecantikan tersebut. Masuklah Esther. Ada di sini namanya Mordekai. Ini ada Mordekai kan? Siapa Mordekai itu? Begini ceritanya. Esther punya 2 orang tua. Dan ada ayah dan ibunya. Namun di orang tuanya meninggal. Sehingga dia diangkat oleh orang tua si Mordekai. Jadi mereka jadinya sepupu. Esther sama Mordekai jadinya sepupu lah mereka. Sehingga ditahu si Mordekai lah berita ini, diutusnya lah si Esther untuk ikut apa tadi? Kontes kecantikan. Disinilah mulai kisah Esther tadi.
terobsesi dengan Esther sehingga dia mengangkat Esther menjadi ratu Persia yang baru. Setelah itu, Siapa yang secara menjadi ratu Persia? Esther kan? Menjadi ratu Persia yang baru. kebetulan, Mordekai tanpa sengaja mendengar dua orang sekasida raja bersekongkol untuk membunuh raja. Lalu Mordekai memberitahu Esther, dan Esther memberitahu raja, dan Mordekai mendapat penghormatan karena telah menyelamatkan raja. Nah, di sini, sejak awal nama Tuhan tidak pernah disebutkan sama sekali. Namun semua ini seperti sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuhan, kita harus terus membacanya. Selanjutnya kita diperkenalkan kepada sosok Haman yang sebenarnya bukan orang Persia. Dia disebut orang Agag. Dia merupakan keturunan dari orang Kanaan kuno. Ingat, 1 Haman Samuel ini pasal adalah 15. kanan Raja mengangkat Haman ke posisi paling tinggi dalam kerajaan. Dan raja memerintahkan semua orang untuk sujud kepada Haman. Nah, ketika Mordekai melihat Haman, dia menolak untuk sujud, yang tentunya membuat Haman sangat marah. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman berhasil meyakinkan raja untuk memberlakukan ketetapan yang gila ini, yaitu untuk melenyap. Apa yang diminta si Haman tadi sama si Mordekai? Hah? Apa tadi? Bukan apa tadi? Ya, apa tadi minta untuk bersujud? Tapi si Haman mau atau enggak? Si Mordekai mau atau enggak? Oh, enggak, lalu diselidiki lah. Kenapa sih Mordekai ini enggak mau menyembah si Haman, bersujud sama si Haman? Diketahuilah bahwa si Mordekai tadi adalah orang Yahudi. Disitulah baru dikeluarkannya surat. Oke, sudah. Nah, berarti tadi si Mordekai tadi adalah orang Yahudi. Lalu dia Bahkan semua orang Yahudi. dicek oleh Dan untuk Haman menentukan untuk hari membunuh pembantaian orang Yahudi, orang Haman melempar daging. Yahudi. Daging disebut kur dalam bahasa Yunani. Nah, Ingat, tadi si Esther kan dari orang Yahudi kan? Lalu disampaikan si Mordekai lah sama si Esther. Kalau ada berita pembinasaan orang Yahudi yang ditetapkan oleh si Haman tadi, ditetapkan bahwa akan terjadi hal itu. Nah, ketika akan terjadi hal itu, apa yang akan dialami oleh Esther? Kalau si Esther menjumpai raja, pasti raja nanti akan membunuh dia. Lalu kata siapa? Si Mordekai. Nanti aslinya ya. Dibilang si Mordekai nanti sama si ini. ketika kisahnya berubah, tiba-tiba malam itu raja tidak bisa tidur, dan dia meminta dibacakan kitab catatan sejarah sebelum tidur. Dan kebetulan raja mendengar tentang bagaimana Mordekai telah menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar telah lupa. Lalu di pagi hari, Haman datang untuk meminta izin melakukan eksekusi terhadap Mordekai. Dan pada saat itu, raja meminta Haman untuk menghormati Mordekai di depan halayak, oleh karena dia telah menyelamatkan hidup raja. Sehingga sekarang, Haman harus mengawal Mordekai mengelilingi kota dengan menunggangi kuda kerajaan dan meminta semua orang menghormat dan mampu. Jadi ketika dia mendengar kabar itu, yaitu tanggal 13 bulan Adar, orang Yahudi diperintahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dilindungilah orang Yahudi oleh raja melalui Esther. Tapi si Esther sebelum dijumpai si Mordekai kayak gini. Kita mau dimusnahkan bangsa Yahudi. Ini kayak gini kata si Mordekai. Gini kata si Esther. Karena di sini baru muncul mujizat alam. Bilang sama bangsa kita, bangsa Yahudi semuanya, mereka harus puasa, makan dan minum selama 3 hari. Jadi apa katanya? Makan dan minum. Kita kan tidak boleh makan. Untuk apa? Untuk usaha permohonan sama Tuhan agar mereka diselamatkan. Oh begitu kata si Mordekai. Akhirnya Mordekai pun berpuasa, Esther pun berpuasa, dijumpainya lah siapa pada nama rajanya? Siapa? Aha apa? Siapa aku? Ahasiweros. Dimintalah, tapi berdasarkan itu, melalui pengalaman itu, imannya kepada Tuhan, puasa memang orang Yahudi, dan akhirnya apa? Ketetapan Dan Mordekai menghancurkan siapa saja yang hendak membunuh mereka. Lalu Mordekai, Esther, dan semua orang Yahudi. Setiap orang Yahudi bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga orang Yahudi tidak jadi dimusnahkan oleh Haman. Akhirnya
namanya Haman yang menderita karena sudah melawan apapun yang diperintahkan oleh si Raja Ahasuerus tadi. Karena sebenarnya si Haman itu dia hanya cemburu aja yang melihat si Ester. Kenapa si Ester tetap menjadi pandangan atau panutan di kerajaannya? Dia maunya dia saja. Apalagi dia tahu bahwa si Mordekai itu adalah sepupunya. Ketika diminta dia, hei kamu Mordekai, sujud kamu sama, nggak mau si Haman. Jadi kan dia nggak mau si Mordekai. Jadi si Haman marah sama si Mordekai. Sementara dia tahu mereka adalah sepupu. Nah, baik. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas tadi ya Ester sebagai ratu yang sangat diagungkan di situ ya. Nah, jadi ini Ester sebagai ratu, Ester seorang Yahudi yang dari kepada pamannya menjadi ratu Persia. Jadi sebelum dia sama pamannya melalui Mordekai tadi sepupunya ya. Posisi yang tinggi memberikan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan raja untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi posisi itu digunakan Ester bukan disalahgunakannya ya. Dia menggunakannya untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, ancaman apa tadi dari si Haman untuk pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi. Bentuknya kepercayaan yang diminta sama kita adalah doa dan puasa yang dilakukan oleh siapa? Ester dan apa? Mordekai menyuruhkan doa dan puasa kepada semua orang Yahudi untuk memohon pertolongan Allah. Sehingga kalau kamu bertemu dengan raja, kamu akan mengalami resikonya mati kau nanti, katanya sama si Ester. Tapi apa yang dilakukan Ester? Dia tetap berani dengan resiko nyawanya Ester menghadap raja untuk memohon belas kasihan. Itu ceritanya. Jadi Ester adalah wanita pilihan Ahasuerus sebagai pengganti Ratu Wasti. Namun Ester menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi atas perintah Mordekai. Namun karena dan ketenaran Ester membuat iri perempuan lainnya dan Haman yang sebagai pembesar tadi ya. Oke, baik. Kalau memang kamu udah paham, kita lihat nanti paham nggak kamu. Baik, kita bermain apa ini? Bermain apa ini? Apa itu? Apa itu bacaannya nakku? Widget apa bacaannya itu? Quizzes. Nah, baik. Quizzesnya kayak mana, Bu? Selama ini kan kita bermain quizzes itu menggunakan HP kan? Udah pernah kan dikasih kan? Pernah nggak? Nah, itu dari HP kan? Nah, sekarang kita dari kertas. Kau jawab aja nanti. Misalnya seperti ini ya. Nomor 1 nanti si Andre, 2 Dava, 3 Rizka, 4 Cornel, 5 si Ria. Baik, dengar. Itu semua berbeda kode kalian. Aku coba mana huruf A di situ? Mana A? Ini aku coba perhatikannya. Di sini perhatikan dengar ya. Bentarnya Ibu. Ibu tampilkan soal. Ya. Lalu nanti ada jawabannya. Kalau jawabannya A, mana A ini? Berarti gitu deh kan? Kalau jawabannya misalnya yang pilih C, berarti harus ini diputar C. Coba dulu semua. Jawabannya kalau ibu bilang A, ke arah ibu dibikin kayak gini, dibikin aku ini. Mana A? Mana Amu? Dia udah balik ke sama ibu. Ini loh. Coba tengok, coba lihat. Coba lihat A nggak dia? Nah, bagus pegang. Nah, bagus, jangan bagus gini biar bisa terbaca. Aku ada baca jawabannya. Boleh. Bagus, ini bagus. Nah, A. Gak ada pulpennya, gak ada apa-apa. Bagus pegangnya. A. Oke, benar. Kalau C. C, oke. C, oke. C, oke. B. B. Mana B? Oke, benar. Udah paham kan? Udah paham kan? Baik, kalau sudah paham biar kita mulai. Oke, baik kita bermain ya. Tetap belum lihat apakah kamu sudah paham tentang kisah Ester. Nanti disinggung lagi yang sebelumnya. Oke, baik sebentar ya.
perhatikan, lihat di depan. Siapa namanya? Tapi dikasih tahu ya. Sudah ada, Pak? Oke, kita lihat sampai benar ya. Sudah, kita lihat sampai benar ya. Yang benar adalah Beseba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah, berarti yang siapa tadi itu? Siapa? Siapa yang benar ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang salah? Iya, hati-hati ya. Berarti player 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya. Kalau sudah tahu langsung diangkat ya. Bagus pegang. Oke, udah ya. Kita cek jawabannya. Apakah jawabannya? Apa? Persia. Oke, selanjutnya benar semua ya. Tapi yang paling terakhir tadi itu ada yang poinnya. Nah, selanjutnya kita lihat. Apa pertanyaan selanjutnya? Siapa yang udah siap? Langsung. Bagus, Ben. Kiri kanan, kiri kanan. Siapa yang belum? Ria udah? Oh, Ria belum. Oke, udah semua kan? Udah, kita cek jawabannya ya. Apa jawabannya? Siapa? Mama, benar kan? Oke, nah kita lihat selanjutnya. Pertanyaannya apa ini? Ini sengaja untuk mengikuti pembacaan yang sebelumnya. Coba. Udah kan terbaca kan? Oke, iya. Oke, udah cek jawabannya udah kan? Cek jawabannya. Apa? Daun. Benar semua. Oke, nah satu lagi ya. Apa soalnya? Lihat. Ayo, apa? 3, 2, 1, siapa? Sudah apa semua? Sudah? Coba, siapa? Apa jawabannya? Melenyapkan bangsa Yahudi. Berarti ada 2 yang benar, 2 yang salah. Nah, ini ada 3 yang salah. Ada 2 orang yang menjawab ini, memperbudak bangsa Israel. Ya, ada lagi yang menjawab ini. Nanti kalau misalnya dicek bisa dicek dia itu ya. Nah, oke, baik, kita lihat. Siapa yang juara 1? Hah? Di mana lihatnya nak? Oh, di sini tengok. Pemain ketiga siapa? Pemain keempat, pemain pertama, pemain kedua. Siapa tadi ketiga? Keempat. Ke-1. Kedua. Kelima. Nah, gitu dia. Oke, baik. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah paham kan? Sudah? Oke. Nah, ibu rasa sudah mengerti ya. Sedikit-sedikit lah atau banyak-banyak. Sedikit pun boleh, banyak pun boleh. Ini dia. Tadi si
Kita belajar untuk melihat aja anakku bahwa kita perlu banyak berarti belajar di rumah ketika menjelaskan didengarkan gitu. Pemain keempat, dia benar. Pemain ini. Ketiga si Rizka. Ini keempat loteng main yang pemenangnya nih ternyata ya. Pemain keempat, benar dia semua kan? Oke, pemain ketiga benar semua. Pemain kedua siapa? Berarti salah tadi nomor 5 yang terakhir tadi kan? Nah lalu ini, salah lagi kan? Lalu pemain kelima siapa? Ria. Berarti tadi dia salah nomor 1 dan nomor 5. Mengerti? Mengerti? Oke, Ibu merasa sudah lebih paham, sudah mengerti. Senang nggak dengan permainan sambil belajarnya? Nah, kalau udah senang, baik. Nanti buatlah refleksinya. Ini dia. Boleh dalam